perawatan paliatif. Nah, kemudian yang kedua adalah psikiatri dan psikologis. Kemudian T yang berikutnya adalah tradisional rawat jalan. Nah, yang berikutnya adalah telehealth. Dan yang berikutnya R yang adalah rekonstruksi seluruh tubuh. Yang dulunya nggak ada, dulu kan cuma rekonstruksi wajah dan payudara. Kalau sekarang ini kan rekonstruksi seluruh tubuh. Nah, yang pertama teman-teman, kalau kita berbicara tentang perawatan paliatif, kita masuk. Sebenarnya perawatan paliatif itu apa sih? Perawatan paliatif itu cukup banyak ya. Cukup banyak sekarang rumah sakit besar, coba diperhatikan. Itu melakukan perawatan paliatif yang tujuannya sebenarnya bukan untuk menyembuhkan pasien lagi. Tidak ada upaya untuk menyembuhkan pasien, menyembuhkan penyakit. Tapi itu sebenarnya untuk mengurangi rasa sakit. Mengurangi rasa sakit tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup si tertanggung. Nah, kemudian yang kedua, psikiatri dan psikologis. Nah, teman-teman, kalau bicara psikiatri dan psikologis, kata kuncinya apa? Kata kuncinya itu adalah kondisi psikiatri, kondisi psikologis, stres atau respons sindrom akibat tertanggung mengalami perawatan. Nah, kemudian berikutnya adalah perawatan tradisional rawat jalan. Tradisional rawat jalan. Kita masuk ke yang T. Nah, tradisional rawat jalan itu yang di cover itu apa, teman-teman? Nah, tradisional rawat jalan itu adalah di atas satu rekomendasi dokter. Itu kata kuncinya dulu ya, teman-teman. Jadi supaya kita jangan asal cari sinse, asal cari apa, pokoknya direkomendasikan oleh dokter yang merawat. Kemudian yang kedua, timbul pada saat rawat inap dan dalam waktu 90 hari setelah rawat inap. Jadi rawat jalan 90 hari setelah rawat inap. Nah, teman-teman, pada saat dirawat itu nggak bisa kalau dokter buka resep yang ada mengandung obat herbal itu nggak di cover. Tapi dengan adanya PPH Plus Pro ini itu bisa di cover loh. Itu sangat membantu sekali, teman-teman. Tapi ada ketentuan ini dan sudah jalan secara klaim juga udah tahu mereka kalau pada saat dirawat menggunakan obat-obatan herbal itu juga bisa di cover, tapi bukan, tanda kutip, bukan dari biaya aneka perawatan rumah sakit, tapi mengurangi jatah tradisional rawat jalannya. Ini yang ketiga ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk perawatan telehealth. Nah, ini teman-teman ini juga canggih banget ya. Jadi perusahaan kita itu mengikuti kondisi apalagi after pandemic. Nah, telehealth ini yang perlu dipahami kata kuncinya itu apa? Ingat, telehealth berarti kita nggak ketemu sama dokternya. Berarti itu cuma berlaku sebelum dan sesudah. Kalau pada saat kita dirawat itu nggak ada tele-telean dong, karena kita ketemu sama dokternya. Logiknya sebelum kita dirawat dan setelah kita dirawat, itu kata kuncinya. Dirawat ataupun bedah rawat jalan, rawat inap ataupun bedah rawat jalan, itu kata kunci. Sebelum dan sesudah rawat inap dan tindakan bedah rawat jalan. Jadi gampang banget. Nah, kira-kira kalau yang di Indonesia itu sebenarnya kata kunci yang paling utama itu adalah kita harus lakukan di rumah sakit PMN yang mempunyai fasilitas telehealth atau menggunakan aplikasi platform telehealth yang sudah diakui oleh Kementerian Kesehatan. Itu semua bisa di-cover nggak? Bisa. Dan kerennya di-cover itu apa? Yang pertama, biaya konsultasi kita itu yang penting screenshot-nya itu di-screenshot semua ya untuk proses reimburse-nya. Itu ada di dalam agency update-nya teknis untuk reimburse-nya. Jadi kita screenshot itu termasuk dengan obat-obatannya di-cover semua ya, kecuali biaya pengiriman obat. Kemudian kalau kita lihat ya, penggantian kalau untuk di Indonesia sendiri telehealth itu bisa 3 kali dalam periode waktu 30 hari sebelum rawat inap sampai 90 hari setelah rawat inap. Dan luar biasanya yang perlu diketahui, dokter yang waktu kita telehealth tersebut harus mempunyai spesialisasi yang sama dengan dokter yang merawat kita. Nah, kemudian sekarang kita bicara tentang telehealth di luar Indonesia. Nah, di luar Indonesia itu cuma ada 2, yaitu di Malaysia dan Singapura. Konsep sama, telehealth sebelum dan sesudah seperti tadi ya. Dan khusus untuk yang di luar negeri itu hanya berlaku untuk cancer doang, untuk penyakit cancer. Nah, teman-teman, khusus untuk telehealth ini untuk cancer tolong diperhatikan maksimum cuma 1 kali saja dalam waktu 30 hari sebelum dan sampai 90 hari setelah. Dan dokternya harus sama, nggak boleh beda. Dokter yang merawat harus sama, negaranya harus sama. Itu kata kuncinya kalau yang di luar negeri. Nah, kemudian tidak berlaku untuk di luar wilayah pertanggungan. Nah, kemudian telehealth ini akan gugur, artinya tidak dibayarkan kalau terakhir dia tidak menjalani rawat inap kankernya ataupun untuk perawatan kankernya. Nah, kemudian yang terakhir adalah bedah rekonstruksi seluruh tubuh akibat kanker dan kecelakaan. Ini berguna nggak? Berguna banget. Nah, yang dibayar itu apa? Biaya kamar bedahnya, kemudian biaya dokter spesialisnya dan asisten dokter spesialisnya, kemudian termasuk dokter spesialis lain, kemudian obat-obatan, alat medis implan, habis itu penunjang diagnostik, sarana dan prasarana yang digunakan untuk apa? Untuk melakukan rekonstruksi. Dan satu yang